Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya berdoa, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan lahir batin, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan dilapangkan rezekinya. Semoga kita senantiasa mendapat bimbingan Allah menuju jalan yang lurus dan kehidupan yang penuh berkah. Amin ya robbal alamin. Sebagai seorang muslim, kita harus selalu berada dalam keadaan bersih dari hadas. Hadas terbagi menjadi dua jenis, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Untuk hadas kecil, karena itu merupakan kewajiban sehari-hari bagi umat Islam, terdapat hal-hal yang dianjurkan dan juga yang diharamkan. Namun sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi tercinta kita, uswatun hasanah kita, di kolom komentar. Semoga kita diberi syafaat di akhirat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan sunnah yang dianjurkan Rasulullah, pertama, mandi disunahkan pada hari raya Lebaran, seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Hal ini didasarkan pada hadis dari sahabat Al-Fiqih bin Abbad radhiyallahu anhu dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kedua, disunahkan untuk mandi pada hari-hari tertentu, termasuk mandi ketika mengenakan pakaian ihram untuk haji atau umrah, seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Hal ini didasarkan pada hadis dari Zaid bin Thabit yang menggambarkan Nabi melepas pakaian dan mandi sebelum mulai ihram. Ketiga, ketika seseorang sadar setelah pingsan, dianjurkan untuk mandi berdasarkan hadis dari Nabi. Hal ini dilakukan karena Nabi Muhammad juga melakukan hal yang sama. An-Nawawi menjelaskan bahwa mandi setelah sadar dari pingsan dianjurkan, terutama jika pingsan tersebut terjadi berulang kali. Keempat, mandi setelah berhubungan intim dengan istri disunahkan, seperti yang dijelaskan dalam hadis Abu Hurairah. Beliau berkata bahwa pada suatu hari Nabi menggilir istri-istri beliau dan setiap kali selesai berhubungan badan, beliau mandi sebelum melanjutkan ke istri berikutnya. Abu Hurairah menanyakan mengapa Nabi tidak cukup mandi sekali saja, namun beliau menjawab bahwa itu lebih baik. Kelima, disunahkan mandi ketika seorang wanita mengalami istihadah atau darah penyakit. Dalam hadis Aisyah, Ummu Habibah mengeluarkan darah istihadah selama 7 tahun lalu bertanya kepada Nabi tentang masalah ini. Beliau memerintahkan kepadanya untuk mandi dengan bersabda bahwa ini akibat urat yang luka, maka Ummu Habibah selalu mandi setiap kali salat. Keenam, mandi setelah memandikan mayit disunahkan seperti yang ditegaskan dalam hadis Abu Hurairah. Nabi bersabda, barang siapa memandikan mayit, maka hendaklah ia mandi. Para ulama berbeda pendapat, sebagian mengatakan wajib. Namun mayoritas ulama berpendapat bahwa mandi setelah memandikan mayit tidak wajib, tetapi disunahkan. Ketujuh, mandi sebelum salat Jumat adalah suatu ibadah yang disunahkan. Hal ini berdasarkan hadis dari Ibnu Umar bahwa Nabi bersabda, barang siapa menghadiri salat Jumat baik laki-laki maupun perempuan, maka hendaklah ia mandi. Sebagian ulama berpendapat bahwa mandi Jumat itu wajib, sedangkan yang lainnya mengatakan disunahkan. Lalu, bagaimana cara mandinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah memiliki cara mandi yang sangat istimewa. Beliau memulai dengan menyiramkan air ke telapak kaki, lalu ke paha, perut, dan punggung. Beliau memastikan air mengalir merata ke seluruh tubuh untuk menghindari retaknya pembuluh darah. Perhatikan juga waktu yang dianjurkan dan dilarang oleh Rasulullah ketika mandi. Walaupun tidak ada batasan waktu, terdapat waktu-waktu tertentu yang dianjurkan untuk mandi dalam agama Islam. Menurut buku fikih, mandi yang dianjurkan adalah setelah salat subuh dan sebelum salat subuh, karena pada waktu tersebut, kandungan ozon pada air sangat tinggi, sehingga tubuh terasa lebih segar dan daya tahan tubuh meningkat. Namun, dalam agama Islam juga terdapat 3 waktu yang dilarang untuk mandi. 1. 30 menit setelah salat asar, karena tubuh dalam kondisi panas dan dapat meningkatkan risiko kematian mendadak jika mandi dengan air dingin. 2. Waktu maghrib, karena jantung masih lemah, sehingga mandi pada waktu tersebut dapat meningkatkan risiko terkena penyakit paru-paru basah. 3. Sesudah Isya hingga jam 12 malam, karena waktu ini adalah saat yang penting bagi jantung untuk beristirahat. Mandi pada waktu tersebut dapat merusak jantung dan menyebabkan penyakit rematik. Meskipun tidak terlalu berbahaya, Rasulullah menganjurkan mandi pada waktu subuh atau sebelum subuh,
Karena pada waktu itu air mengandung ozon dan antibakteri alami yang baik untuk kesehatan. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, sangat penting untuk menjaga waktu mandi yang baik dan dianjurkan oleh agama Islam. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan keliru, karena saya sebagai manusia tempat salah dan kilaf. Jika ada benarnya itu murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga berfaedah untuk semua sahabat. Wallahu a'lam shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.